Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Julaini dengan NIM 2010841021. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Malsa Yulifestra, SOS MAP, dan Bapak Dr. Hendri Keswara, SIP, MSOC, SC. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Usaha melalui aplikasi Centiplot pada DPPTSP di Kabupaten Pasaman. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu digitalisasi pelayanan publik menjadi kebijakan nasional, termasuk pelayanan perizinan usaha melalui penerapan e-government dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Aplikasi Centiplot dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, namun implementasinya di daerah belum selalu sejalan dengan tujuan kebijakan. Kondisi Kabupaten Pasaman menunjukkan keterbatasan struktural, seperti infrastruktur jaringan, literasi digital masyarakat, dan kapasitas organisasi pelayanan. Efektivitas pelayanan belum dirasakan secara merata, karena layanan digital cenderung lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat masih bergantung pelayanan manual. Diperlukan analisis efektivitas yang kritis dan kontekstual, tidak hanya menilai keberadaan aplikasi, tetapi juga melihat capaian tujuan kebijakan, kualitas layanan, dan nilai publik yang dihasilkan. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Pemanfaatan aplikasi si cantik Cloud belum merata di Kabupaten Pasaman. Meskipun aplikasi telah diterapkan sebagai instrumen pelayanan perizinan usaha, tidak seluruh masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya secara optimal. Ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan manual masih tinggi. Sebagian pemohon masih datang langsung ke kantor DPMPTSP karena keterbatasan pemahaman penggunaan aplikasi dan kendala akses pada jaringan internet. Keterbatasan infrastruktur digital di wilayah tertentu, di mana masih terdapat daerah blank spot atau daerah yang tidak ada jaringan, dan kualitas jaringan yang tidak stabil sehingga menghambat proses pendaftaran, pengunggahan dokumen, dan pemantauan izin secara daring. Gangguan sistem berdampak langsung pada proses pelayanan. Ketergantungan aplikasi sistem Cloud pada sistem pusat menyebabkan pelayanan di daerah terhenti ketika terjadi gangguan teknis pada tingkat nasional. Efektivitas pelayanan dirasakan berbeda antar kelompok masyarakat. Pelayanan digital relatif efektif bagi masyarakat dengan akses teknologi memadai, namun menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil atau dengan literasi digital rendah. Fenomena empiris menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Cloud di Kabupaten Pasaman belum memberikan manfaat yang merata. Keterbatasan akses, literasi digital, dan infrastruktur jaringan menyebabkan efektivitas pelayanan lebih dirasakan oleh kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat masih bergantung pada pelayanan manual. Kondisi ini menjadi dasar penelitian untuk mengkaji efektivitas pelayanan secara kritis dan kontekstual. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang tadi dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas pelayanan perizinan non usaha melalui aplikasi Cloud pada DPMPTSP di Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas pelayanan perizinan non usaha melalui aplikasi Cloud pada DPMPTSP di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu administrasi publik, yaitu tentang partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca, khususnya mahasiswa administrasi publik. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan tentang efektivitas pelayanan perizinan melalui aplikasi Centiplot di daerah. Selanjutnya itu ada studi penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi penelitian relevan terdahulu, yaitu yang pertama Agung Nur Rahman dan Jamilah Rahman pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas si Centiplot pada Pelayanan Publik Perizinan Berbasis E-Government di Kabupaten Purwakarta. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sihal Ishar pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Pelayanan Perizinan melalui aplikasi Cloud pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri. Selanjutnya ada penelitian oleh Ninyoman Ayu Wedayanti pada tahun 2024
dengan judul Strategi Layanan Perizinan Si Cantik Cloud melalui penggunaan tanda tangan digital di DPMPTSP dan pasar. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Efektivitas Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya, teori yang peneliti gunakan adalah teori efektivitas pelayanan oleh Campbell pada tahun 1989, di mana pada teori ini efektivitas pelayanan menurut Campbell terbagi menjadi 5 variabel, yakni keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan pengguna terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Selanjutnya yaitu skema pemikiran. Pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat sehingga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya didukung oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Selanjutnya yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2019 tentang pendelegasian wewenang kepada Dinas DPM PTSP Kabupaten Pasaman. Selanjutnya yaitu efektivitas pelayanan perizinan melalui aplikasi Si Cantik Cloud di Kabupaten Pasaman, di mana yang diukur yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan pengguna terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Yang pertama, konsep efektivitas. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan optimal, baik dari segi hasil, waktu, maupun sumber daya yang digunakan. Selanjutnya yaitu konsep pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan, baik itu barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terakhir yaitu konsep Cantik Cloud. Cantik Cloud merupakan singkatan dari aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintahan secara gratis. Si Cantik sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission atau OSS untuk perizinan non-usaha yang dilaksanakan pada DPMPTSP. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Pada definisi ini, peneliti menggunakan 5 variabel dan beberapa indikator. Yang pertama yaitu variabel keberhasilan program dengan indikator tujuan program dan perencanaan program. Selanjutnya itu keberhasilan sasaran dengan indikator ketepatan sasaran dan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga yaitu variabel kepuasan pengguna terhadap program dengan indikator dampak program serta keuntungan yang didapat. Yang keempat yaitu variabel tingkat input dan output dengan indikator pelaksanaan program dan evaluasi program. Serta yang terakhir yaitu variabel pencapaian menyeluruh dengan indikator tujuan pengawasan dan komitmen. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan dan desain penelitian kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan informan yaitu dengan cara purposive sampling. Untuk peranan peneliti yaitu sebagai instrumen kunci. Selanjutnya proses penelitian. Yang pertama menentukan topik dan memasukkan surat ke DPMPTSP. Selanjutnya itu mendapatkan balasan surat dan survei awal penelitian. Kemudian menyusun naskah proposal penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data penelitian, serta yang terakhir menyusun naskah hasil penelitian. Unit analisis data pada penelitian inti yaitu program pelayanan perizinan usaha melalui aplikasi Cantik Cloud. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir, teknik keabsahan datanya yaitu triangulasi sumber. Selanjutnya yaitu deskripsi lokasi penelitian. Kabupaten Pasaman adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah, terutama pada sektor pelayanan publik berbasis digital. Terletak di bagian utara Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman memiliki luas wilayah lebih kurang
3.947,63 km persegi, dengan kondisi geografis yang beragam, terdiri dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan. Selanjutnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. DPM PTSP Kabupaten Pasaman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah. DPM PTSP mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian. Selanjutnya yaitu temuan dan analisis. Pada temuan analisis tentang efektivitas pelayanan perizinan dan usaha melalui aplikasi Cantiklat pada DPM PTSP di Kabupaten Pasaman, ditemukan hasilnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan program. Aplikasi Cantiklat telah diterapkan pada seluruh tahapan pelayanan perizinan dan usaha. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa gangguan sistem, ketergantungan pada server pusat, serta masih berjalannya pelayanan manual secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal, sehingga keberhasilan program belum dapat dikatakan efektif. Selanjutnya yaitu keberhasilan sasaran. Tujuan program untuk memberikan kemudahan akses pelayanan belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan digital, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, serta belum konsistennya penerapan SOP yang ditandai dengan penggunaan dokumen fisik masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, keberhasilan sasaran program belum terlaksana secara optimal. Selanjutnya yaitu kepuasan pengguna. Aplikasi Cantiklat telah memberikan manfaat berupa kemudahan pengajuan izin dan pengurangan interaksi langsung dengan petugas. Namun, kepuasan masyarakat belum merata karena masih ditemukan keterlambatan proses, ketidakpastian status permohonan akibat gangguan sistem, serta perlunya konfirmasi manual dengan petugas. Dengan demikian, kepuasan pengguna dapat dikatakan cukup tercapai tetapi belum optimal. Selanjutnya itu tingkat input dan output. DPM PTSP Kabupaten Pasaman telah memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, serta mekanisme evaluasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan digital. Namun, ketimpangan kompetensi SDM, lemahnya koordinasi antar unit, serta ketergantungan tinggi pada sistem pusat menyebabkan output pelayanan berupa kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian izin belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, kesesuaian input dan output dinilai cukup efektif, tetapi belum optimal. Terakhir yaitu pencapaian tujuan menyeluruh. Tujuan utama pelayanan perizinan dan usaha melalui si Cantiklat belum sepenuhnya tercapai. Pengawasan masih cenderung bersifat administratif, partisipasi masyarakat dalam pengawasan rendah, serta kendala teknis sistem masih sering terjadi. Meskipun komitmen pegawai tergolong baik, keterbatasan teknis dan dukungan sistem yang belum stabil menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya berjalan cepat, konsisten, dan transparan. Dengan demikian, berdasarkan indikator teori efektivitas kembal, pencapaian tujuan menyeluruh dalam implementasi Cantiklat di DPM TSP Kabupaten Pasaman belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan dan usaha melalui aplikasi Cantiklat di DPM TSP Kabupaten Pasaman belum terlaksana secara efektif. Karena dari 5 variabel efektivitas menurut Campbell, beberapa di antaranya, khususnya keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan pencapaian tujuan menyeluruh, masih menunjukkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu efektivitas pelayanan perizinan dan usaha melalui aplikasi Sistem Diklat di DPMTSP Kabupaten Pasaman belum tercapai secara optimal. Keterbatasan stabilitas sistem, ketimpangan kesiapan sumber daya manusia, serta ketergantungan pada server pusat menyebabkan proses pelayanan belum berjalan secara konsisten, cepat, dan sepenuhnya berbasis digital. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya manfaat pelayanan digital yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, diharapkan DPMTSP Kabupaten Pasaman meningkatkan sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem Cantiklat agar layanan digital dapat diakses lebih merata oleh masyarakat. Yang kedua yaitu perlunya penguatan kapasitas SDM pelayanan, khususnya dalam penguasaan sistem dan pelayanan digital untuk meminimalkan kendalaan teknis. Ketiga yaitu pemerintah daerah perlu memperbaiki dukungan infrastruktur jaringan, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas.
Diperlukan skema pelayanan pendamping bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan layanan digital agar tidak terjadi eksklusi pelayanan. Serta yang terakhir yaitu evaluasi berkala berbasis umpan balik pengguna perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan dan dinilai publik Cantik Cloud. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.